Selamat berjumpa kembali bersama saya Mulyanto Marcellus dalam channel Daur Ulang Kehidupan. Dalam tema kita sebelumnya, saya ada membahas tentang Child Sharing Community, CSC. Saya katakan Child Sharing Community, ada kata child di sana, ada kata anak-anak di sana. Tapi community ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa. Mengapa dikatakan child? Karena yang mau dilatih dan dibangkitkan dalam community ini, dalam pertemuan ini, adalah sifat atau si kecil yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, pertemuan kali ini kita tidak membahas CSC, tapi kita membahas bahagian dari CSC, yaitu membangkitkan si kecil di dalam diri kita. Jadi, momen ini saya mengajak netizen semua atau siapapun yang berminat atau siapapun yang tertarik untuk kita latihan bersama-sama, melatih diri kita untuk membangkitkan atau mengaktifkan si kecil yang ada dalam diri kita. Siapapun Anda, pasti Anda hidupnya mulai dari kecil baru hingga besar atau dewasa. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung besar, tidak ada. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun negaranya, apapun kulitnya, semua kita mulai dari yang kecil. Bahkan ada dalam buku suci tertulis, barang siapa mau masuk kerajaan Allah, jadilah seperti anak kecil ini. Jadi ini satu momen yang luar biasa bagi Anda yang sudah mengerti nanti manfaatnya atau mendapatkan manfaatnya. Ini momen yang luar biasa yang sering kita lupakan. Ini anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, oleh alam semesta kepada kita. Tapi kita mengabaikannya. Tapi kita tidak mengaktifkannya. Apa itu? Si kecil di dalam diri Anda. Sekarang kita akan coba latihan membangkitkan si kecil dalam diri Anda. Saya yakin latihan ini tidak cukup, ya. Tapi paling tidak saya memperkenalkan latihan ini kepada Anda. Paling tidak Anda mengetahui bagaimana mengaktifkan si kecil di dalam diri Anda. Paling tidak, saya bisa melayani Anda melalui channel ini dengan mengajarkan Anda bagaimana membangkitkan si kecil dalam diri Anda. Sebelumnya, saya beritahu kepada netizen semua, saya sedikit beruntung. Kenapa beruntung? Karena sekitar 20 tahun yang lalu, saya belajar secara private sama Romo Boh dari Ordo Jesuit tentang bagaimana mengaktifkan si kecil ini. Saya belajar dengan Romo Boh, Romo yang dari Jerman tapi sudah berwarga negara Indonesia, dari Ordo Jesuit. Kurang lebih saya lupa sekitar 3 hari 1 minggu. Dan bahan-bahannya cukup banyak. Saya bisa tunjukkan, kurang lebih begitu ya bahannya. Cukup banyak. Butuh waktu 3 hari sampai 1 minggu. Tapi jangan takut. Jangan takut. Ya. Saya mendapat kesempatan belajar private dengan Romo Boh dari Jerman yang sudah berwarga negara Indonesia, dari Ordo Jesuit. Ini akan saya sharekan kepada Anda semua. Dan Anda jangan takut akan butuh waktu 1 minggu atau butuh 3 hari untuk mempelajari atau latihan ini. Ada cara cepat, cara shortcut yang akan saya ajari. Kebetulan, saya juga diberi kesempatan belajar kepada sekitar 15 tahun yang lalu
saya belajar mind, body, spirit dari seorang Carl Banyan, warga negara Amerika. Saya belajar dengan beliau secara intensif, mengikuti kelas beliau, Carl Banyan, selama 1 bulan. Secara intensif, mendalami yang namanya mind, body, spirit. Hingga akhirnya saya mendapat sertifikat sebagai seorang master hipnoterapis. Jadi setelah penelitian, pengalaman, praktek bertahun-tahun, saya melihat kita bisa menemukan jalan yang cepat atau shortcut dengan menggabungkan pembelajaran saya tentang si kecil dan gelar saya atau pembelajaran saya sebagai seorang master hipnoterapis. Apa itu? 1. Cara cepat atau shortcut untuk bertemu atau berjumpa dengan si kecil yang dalam diri kita atau mengaktifkan si kecil dalam diri kita, yaitu dengan rileks. Jadi kita bisa memakai teknik hipnoterapi. Teknik hipnoterapi yang kita pakai itu adalah 1, rileks. Kedua, teknik hipnoterapi yang kita pakai adalah dengan mengimajinasikan si kecil dan si besar bertemu dalam diri kita, dalam imajinasi kita. Jadi dengan menggabungkan teknik hipnoterapi dan teknik pembelajaran si kecil, bila digabungkan, itu bisa menjadi shortcut atau jalan singkat untuk mengaktifkan atau bertemu dengan si kecil dalam diri kita. Hanya saja syaratnya adalah mesti rileks. Mesti rileks. Karena kalau Anda tidak rileks, maka shortcut ini tidak dapat, atau shortcut ini tidak terjadi. Itu syarat utama, mesti rileks. Syarat yang kedua, Anda mesti terbuka. Anda mesti terbuka mengikuti instruksi yang saya berikan. Anda mesti terbuka dan percaya kepada instruksi yang saya berikan. Nanti saya minta tim kita untuk menyertakan sertifikat saya, supaya Anda sekalian juga bisa melihat bahwa semua ini saya bagikan, saya layani Anda dengan ilmu yang memadai, dengan ilmu yang sudah cukup matang, bukan asal-asalan. Jadi syarat utama mesti rileks. Syarat kedua mesti percaya dan terbuka kepada instruksi yang saya berikan. Hanya 2 syaratnya untuk mendapatkan shortcut bertemu dengan si kecil dalam diri kita. Satu lagi, untuk apa kita belajar atau mengaktifkan atau bertemu dengan si kecil yang ada dalam diri kita? Hal yang paling agung adalah bertemu si kecil itu adalah kita akan mengetahui jati diri kita. Hanya dengan kita bisa bersatulah dengan si kecil dalam diri kita, kita bisa mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya. Baik, sekarang saya akan memberikan latihan untuk bisa masuk ke dalam shortcut bertemu dengan si kecil yang ada dalam diri kita. Pertama-tama, cari tempat yang sepi. Cari tempat yang tidak diganggu orang. Cari tempat yang bisa menyendiri. 1. Setelah Anda mendapatkan tempat yang sepi, setelah Anda mendapatkan tempat yang nyaman, setelah Anda mendapatkan tempat yang bisa membuat Anda rileks,
Tarik nafas beberapa kali, seperti nafas biasa. Lalu tarik nafas lagi, nafas panjang boleh. Tarik nafas panjang beberapa kali juga boleh. Tarik nafas panjang beberapa kali untuk merilekskan tubuh kita, merilekskan pikiran kita. Setelah narik nafas panjang beberapa kali, nafas seperti biasa. Jangan dipaksa, bernapas seperti biasa. Semakin lama, bernafas semakin lembut, semakin perlahan. Semakin lama, bernapas semakin lembut, semakin perlahan. Rasakan setiap nafasan yang lembut dan perlahan itu membuat Anda semakin rileks. Semakin dalam Anda menarik nafas Anda, semakin rileks. Semakin lembut Anda menarik nafas Anda, semakin rileks. Semakin perlahan Anda menarik nafas Anda, semakin rileks. Lanjutkan beberapa saat. Kemudian dengan tubuh yang rileks, Anda mulai hitung dari 100 sampai 1, mundur. 100, 99, 98, 97, hitung dengan perlahan-lahan. Mulai dari 100 sampai 1, hitung perlahan-lahan. Setiap hitungan mundur membuat tubuh Anda semakin rileks. Membuat pikiran Anda semakin rileks. Setiap hitungan mundur yang Anda lakukan membuat tubuh Anda semakin rileks, membuat pikiran Anda semakin rileks, membuat jiwa Anda semakin rileks. Hingga saatnya, kapanpun Anda rasa mau tertidur, silahkan lanjutkan tidur. Silahkan lanjutkan rileks. Kapanpun Anda mau berhenti menghitung angka dari 100 sampai 1, silahkan berhenti. Dan silahkan rileks. Setiap hitungan mundur membuat tubuh Anda semakin rileks. Jauh lebih dalam, jauh lebih rileks. Jauh lebih dalam, jauh lebih rileks. Setiap hitungan mundur membuat pikiran Anda semakin rileks. Semakin dalam, semakin rileks. Sampai membuat tubuh Anda tidur. Tidur dengan rileks. Tidur dengan rileks. Bagus sekali, bagus sekali. Setelah Anda tidur dengan rileks, sekarang dengarkan suara saya, ikutin suara saya. Bayangkan sekarang dalam tidur yang rileks, Anda akan bertemu dengan si kecil yang ada dalam diri Anda. Saya akan bantu Anda, atau Anda juga bisa menghitung 5 sampai 1. Dari hitungan 5 mundur sampai 1. Setiap hitungan mundur, wajah si kecil semakin jelas di hadapan Anda. Setiap hitungan mundur, wajah si kecil, diri Anda semakin jelas di dalam diri Anda. Mulai Anda bisa menghitungnya 5. Rasakan dan bayangkan si kecil mulai menampakkan wujudnya di hadapan Anda. 4. Semakin hitungan mundur, semakin nyata bayangan si kecil di hadapan Anda. 3. Si kecil semakin nyata hadir di hadapan Anda. 2. Si kecil semakin jelas dan kelihatan hadir di hadapan Anda. Semakin dalam,
semakin mundur, semakin jelas wajah si kecil diri Anda hadir di hadapan Anda. Persiapkan diri Anda dalam hitungan 1, si kecil akan seutuhnya hadir di hadapan Anda. 1. Si kecil diri Anda seutuhnya sudah hadir di hadapan Anda. Si kecil diri Anda seutuhnya sudah hadir di hadapan Anda. Sekarang, dengarkan dan ikutin suara saya. Perhatikan si kecil. Apapun yang dirasakannya, apakah itu sedih, apakah itu gembira, apakah itu marah, apakah itu kecewa, apakah dia memakai baju bagus, apakah dia tidak memakai baju bagus, apakah dia sedang jongkok, apakah dia sedang berdiri, apakah sedang dimarahi, apapun kejadiannya, lihat dan amati. Lihat dan amati. Lihat dan amati. Semakin kamu melihat secara detail tentang keberadaan si kecil, maka si kecil semakin terkoneksi dengan diri kamu yang besar. Maka semakin nyata hubungan si kecil dan yang si besar di dalam diri Anda. Sekarang perlahan-lahan setelah Anda mengamati si kecil yang sudah seutuhnya dalam diri Anda, perlahan-lahan berkomunikasilah dengan si kecil. Bercakap-cakaplah dengan si kecil. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bebaskan diri Anda dan percaya serta terbuka. Percaya artinya mengikuti instruksi saya. Terbuka artinya bercakap-cakaplah dengan sebebas-bebasnya. Tanyakan kepada si kecil, apa situasinya? Tanyakan kepada si kecil, apa perasaannya? Tanyakan kepada si kecil yang ada dalam diri Anda, apa masalahnya? Tanyakan kepada si kecil dalam diri Anda, apa kebahagiaannya? Setelah Anda puas bercakap-cakap, setelah Anda puas bercakap-cakap kepada si kecil, sekarang katakan pada si kecil, Anda minta maaf karena sudah mengabaikannya selama bertahun-tahun. Katakan kepada si kecil tentang keadaan Anda yang sekarang. Katakan kepada si kecil apa pencapaian-pencapaian Anda. Mengapa Anda harus mengatakan semua itu? Supaya si kecil juga dapat mengerti, dapat menerima, dapat memahami situasi Anda dewasa atau yang besar sekarang. Jadi keterbukaan dan kepercayaan antara si kecil dan yang besar bisa terhubung, bisa terkoneksi, maka itulah nanti yang akan membuat semangat baru dalam hidup Anda. Akan yang membuat pintu rezeki Anda terbuka. Akan membuat aliran uang mengalir ke dalam diri Anda. Akan membuat diri Anda menjadi magnet uang. Setelah Anda meminta maaf kepada si kecil karena mengabaikannya selama ini, sekarang katakan kepada si kecil, jika si kecil sudah tersenyum, jika si kecil sudah bergembira dan menerima maaf Anda, katakan kepadanya bahwa si kecil adalah Anda yang besar, Anda yang besar adalah si kecil, dan kalian adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan sampai kapanpun. Dan katakan juga kepada si kecil bahwa kalian akan sama-sama berjuang untuk seterusnya
saling bahu-membahu. Sekarang, setelah si kecil tersenyum, setelah si kecil bahagia, peluk dia, rangkul dia, terima dia apa adanya. Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang Anda sudah menyatu dengan si kecil yang ada dalam diri Anda. Bawalah si kecil itu untuk mengarungi, menjalani kehidupan di masa depan Anda. Saya akan menghitung 1 sampai 5. Setiap hitungan naik 1, 2, 3, 4, 5, Anda akan kembali ke dalam kehidupan Anda dengan membawa si kecil dalam diri Anda, dengan si kecil sudah aktif di dalam diri Anda. Saya mulai menghitung 1, 2, si kecil semakin menyatu, semakin menjadi bahagian diri Anda. 3, si kecil semakin nyata, aktif dalam diri Anda. 4, si kecil sudah siap sedia berjuang bahu-membahu bersama Anda si besar. 5, si kecil adalah bahagian diri Anda adalah bagian diri si kecil, dan kalian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Katakan kepada si kecil, terima kasih. Perlahan-lahan, Anda bisa membuka mata Anda. Dan saat Anda membuka mata Anda rasakan si kecil sudah hadir, sudah aktif sepenuhnya, seutuhnya di dalam diri Anda. Silakan Anda latih instruksi yang saya berikan ini. Saya yakin bisa ada orang yang langsung menjalani latihan ini, ada orang yang mengalami hambatan dalam latihan ini, ada orang yang cepat mendapatkan hasil dari latihan ini, ada orang yang lambat mendapatkan hasil dari latihan ini. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Terus latih diri, terus berjuang. Dan itulah gunanya kami membentuk atau melayani Anda-Anda sekalian yang ingin mengaktifkan si kecil dalam diri Anda melalui Child Sharing Community. Mengapa penting mengaktifkan si kecil dalam diri kita? Supaya kita dapat mengetahui jati diri kita, supaya kita dapat mengetahui keagungan diri kita, dan juga kita bisa seperti anak kecil yang bergembira, yang polos, yang tulus, yang ikhlas. Tapi sekaligus juga kita bisa menggunakan si besar diri kita sendiri bersama si kecil. Dan kalau si kecil sudah aktif di dalam diri kita, maka hidup kita menjadi seimbang. Coba lihat setiap manusia hidupnya seimbang. Dari lahir diciptakan seimbang. Apa yang seimbang? Mata 2, seimbang kiri kanan. Lubang hidung 2, kiri kanan seimbang. Kuping 2, kiri kanan seimbang. Tangan 2, kiri kanan seimbang. Kaki 2, kiri kanan seimbang. Dan coba perhatikan, layang-layang bisa terbang tinggi karena seimbang. Jadi itu contoh-contoh konkret yang sudah diberikan oleh alam semesta ini, diberikan Tuhan kepada kita. Kita tinggal mengikuti contoh-contoh itu. Dan kalau Anda seimbang, itulah pintu rezeki banyak terbuka dan uang banyak mengalir. Karena Anda sudah seimbang. Mengapa butuh seimbang? Lihat saja dari diri kita. Semua tercipta seimbang. Ada tanah, ada langit seimbang.
Yang seperti saya katakan tadi, layang-layang bisa terbang tinggi karena seimbang. Jadi kalau Anda mau terbang tinggi, Anda mau sukses, Anda mau kaya, gampang, seimbangkan diri Anda. Itu yang saya katakan, apapun masalahnya, lihat ke dalam. Apapun masalahnya, lihat ke dalam, jangan lihat keluar. Seimbang. Tapi saya garis bawahin juga, apapun masalahnya, lihat ke dalam, itu satu sistem. Tapi di saat sistem ini bertemu dengan sistem lain, misalnya sistem ini ditempatkan di dalam perusahaan, maka perusahaan punya sistem juga. Maka harus seimbang juga. Jadi, apapun masalahnya, lihat diri kita ke dalam, satu sistem dalam diri kita, tapi di perusahaan juga ada sistem. Kalau bisa lebih singkat saya katakan, sistem diri kita itu bottom up, dari bawah ke atas. Sistem perusahaan top up, dari atas ke bawah. Jadi, apapun masalahnya, lihat ke dalam diri kita, itu satu sistem. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, maka secara perusahaan atau bisnis ada juga sistem. Kedua sistem ini mesti seimbang. Artinya apa? Antara karyawan dan model bisnisnya, atau dengan manajemennya, antara karyawan dan manajemennya, harus ada keseimbangan. Contoh konkretnya, kalau bekerja keras, sudah ada hasil, manajemen harus memberikan hasil yang seimbang. Kalau masih minim hasilnya manajemen juga memberikan hasil yang minim, sehingga seimbang. Kalau hasil minim, tapi diberi apresiasi yang tinggi, tidak seimbang. Perusahaan akan bangkrut segera. Jadi sebagai sistem diri kita, apapun masalahnya, lihat ke dalam. Tapi di saat bertemu dengan sistem yang lain, maka kita harus seimbang. Seperti saya katakan tadi, layang-layang bisa terbang tinggi karena seimbang. Tubuh kita manusia diciptakan seimbang. Jadi apapun masalahnya, lihat ke dalam diri Anda, dan dimanapun Anda berada, seimbangkan diri Anda. Kalau Anda berat sebelah, maka seperti layang-layang tidak akan bisa naik. Coba lihat, perhatikan layang-layang yang berat sebelah, nggak bisa naik. Dulu anak-anak saya ingat itu senget katanya, nggak bisa naik, senget. Jadi dengan mengaktifkan si kecil dalam diri kita akan menyeimbangkan hidup kita antara si kecil dan si besar yang ada dalam diri kita. Dan kalau diri kita sudah seimbang, percayalah, tinggal menunggu waktu, kita akan terbang, kita akan sukses, kita akan kaya, kita akan sejahtera, kita akan makmur. Terima kasih. Saya Mulyanto Marcellus dari Daur Ulang Kehidupan.